Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 44. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun tersedak dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, anak saya akan melakukannya. Anak saya bersumpah bahwa dia akan memperlakukan Yuyan dengan baik, dan membalas dendam untukku, Yuyan, dan ayah." Setelah menangis, Tan Yun menatap mayat ayahnya di peti mati, dan setelah 3 kali membungkuk, dia berkata dengan air mata, "Ayah, aku belum bisa mengambil peti matimu. Setelah anak itu membalas dendam, anak itu akan menguburmu lagi." Setelah itu, Tan Yun bangkit dan menggigit ujung jarinya. Segera, setetes darah keluar dari ujung jarinya dan jatuh di baju besi di peti mati Dewa Abadi. Ketika darah merembes ke dalam baju besi, tiba-tiba, perasaan hubungan darah datang ke hati Tan Yun dari baju besi. Tan Yun melihat baju perang dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan disebut baju besi Dewa Abadi." Setelah itu, Tan Yun menempatkan baju besi Dewa Abadi dan batu nisan tanpa kata ke dalam cincin dewa. Tan Yun, sang Titan akan memasuki makam abadi. Saat ini, suara Ouyang Qian-Qian terdengar dari benak Tan Yun. "Ya," Tan Yun berkata, "Qian-Qian, kamu bisa masuk." Setelah suara Tan Yun terdengar, Ouyang Qian-Qian segera terbang dan jatuh di depan Tan Yun. "Tan Yun, ada apa dengan matamu? Apakah kamu menangis?" Ouyang Qian-Qian berkata dengan mata khawatir, "Apa yang terjadi? Apakah saudari Yuyan tidak dapat menyelamatkan hidupnya?" "Tidak, Yuyan telah dimasukkan ke dalam jantung Hongmeng." Tan Yun memberitahu Ouyang Qian-Qian semua yang ada di slip batu giok itu. Setelah mendengar ini, Ouyang Qian-Qian berlutut menghadap peti mati leluhur dan berkata dengan tulus, "Ouyang Qian-Qian, calon menantu perempuan, temui ayah mertua." Setelah itu, Ouyang Qian-Qian bersujud. Tan Yun mengambil Ouyang Qian-Qian dan menutup peti mati. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. "Ayahku berkata bahwa Yuyan membunuh sepasang anak dari dewa leluhur Changsun Penkun. Putra Changsun Zushen adalah Changsun Xuanfeng, dan putrinya adalah Changsun Xuanqi. Dan Chaos Supreme juga Changsun Xuanqi. Apakah mereka orang yang sama?" Selain itu, Tan Yun tahu bahwa di atas Raja Dewa adalah alam abadi, yang disebut Tianzun. Di atas alam abadi adalah alam kemanusiaan dan segala sesuatu, yang disebut Tuhan. Ranah hukum surga, yang disebut Dewa Kuno. Ranah alam semesta disebut Supreme. Ranah Dao Ilahi disebut Dewa Leluhur. Di atas Dewa Leluhur adalah transformasi alam semesta. Di atas transformasi alam semesta adalah penguasa surga. Di atas penguasa surga adalah penguasa alam semesta. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa ketika dia dulunya adalah Hongmeng Supreme, dia tidak sekuat ayahnya, Dewa Leluhur. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, di istana bawah tanah makam dewa, puluhan ribu Titan terbang ke udara. Yang pertama adalah Dewa Kaisar Suci kelas 9. Di belakang Kaisar Suci ke-9, ada 3 Raja Suci kelas 9 dan 7 Raja Suci kelas ke-8. Akhirnya, ada puluhan ribu Titan di alam ranah Dewa Surga. Kaisar Suci kelas 9, yang dipimpin olehnya, terbang ke Tan Yun bersama para dewa. Dia membungkuk dan menatap Tan Yun, memeluk tinjunya dan berkata, "Bar Tianlong telah melihat Tuan Jing." Tan Yun memandang Bar Tianlong, mengerutkan kening dan bertanya, "Apa hubungan antara kamu dan Raja Titan?" Bar Tianlong dengan hormat berkata, "Raja Dewa Titan adalah kakak laki-lakiku." Kemudian Bar Tianlong berkata, "Jangan khawatir, Tuan Jing. Saya tidak akan marah kepada Anda karena Anda membunuh keponakan saya Balsaksuan. Tuan Tianzun mengatakan kepada saya bahwa jika saya memusuhi Anda, Tuan akan membunuh seluruh keluarga saya. Selain itu, bahkan jika Tuan Tianzun tidak menjelaskan, pasti tidak akan melawan Tuan Muda Jing, karena saya dan kakak laki-lakiku Raja Dewa Titan telah lama memutuskan persaudaraan mereka." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Itu bagus." Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya menemukan sesuatu.
Dia membuat sketsa seringai di sudut mulutnya, melihat Titan dari Raja Suci ke-9 di belakang Bar Tianlong, dan berkata sambil tersenyum, "Tut, kenalan lama. Saya tidak berharap bertemu Anda di sini." Pada saat ini, Titan yang menatap Tan Yun menelan ludahnya, gemetar ketakutan, jatuh berlutut di depan Tan Yun, bersujud seperti memukul, dan berkata dengan ketakutan, "Tuan Jing, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya sedikit buta dan menyinggung Anda. Kesalahan kecil, tolong lepaskan yang kecil." Melihat adegan ini, Bar Tianlong mengerutkan kening dan berteriak pada Raja Suci kelas 9, "Darbus, katakan, apa yang terjadi?" "Kamu benar. Darbas ini adalah orang yang merampok Tan Yun ketika Tan Yun dan Jinglu memasuki Danau Dewa Qingyang untuk berburu harta karun di alam dewa kuno. Pada saat itu, Darbus mengambil semua sumber daya budidaya dan semua giok ilahi dari Tan Yun dengan 7 Titans. Jika dia tidak memberikannya, dia akan membunuh Tan Yun dan Jinglu. Pada saat itu, Tan Yun bahkan tidak memiliki giok ilahi untuk membuka susunan transmisi ke alam ilahi kuno. Untungnya, dia bertemu Baisu. Baisu mengeluarkan 100 batu giok dewa kelas atas, membuka susunan transmisi, dan memasuki alam dewa kuno bersama Tan Yun dan Jinglu. Pada saat ini, Darbus menggigil ketakutan akan teguran Bar Tianlong dan berkata dengan suara gemetar, "Laporkan kepada Jenderal Dewa yang Agung bahwa bawahannya merampok Tuan Muda Jing dalam susunan transmisi di dasar Danau Dewa Qingyang ribuan tahun yang lalu." "Bajingan!" Bar Tianlong berteriak dengan marah. Peraturan militer dari Jenderal Dewa yang Agung ini adalah bahwa perampokan tidak diperbolehkan, dan mereka yang melanggar perintah akan dihukum berat. Kamu memiliki keberanian untuk melakukan kejahatan melawan angin dan menggertak Tuan Jing. Mendengar pidato itu, Darbus bersujud, "Tuan yang Agung akan menyelamatkan hidup saya. Ampunilah hidup saya." Bar Tianlong menutup telinga dan melihat kembali ke puluhan ribu tentara sihir. Wajahnya muram dan berkata, "Siapa lagi yang merampok Tuan Jing saat itu? Berdiri di hadapanku." Begitu suara itu jatuh, 7 jenderal besar gemetar, berdiri, berlutut menghadap Tan Yun dan Bar Tianlong dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, Bar Tianlong kembali menatap Tan Yun dan membungkuk dan berkata, "Tuan Jing, 8 orang akan diserahkan kepada Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan dibunuh." Setelah mendengarkan, ke-8 orang itu terus bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata setelah sedikit meditasi, "Serius, aku ingin membunuh 8 dari kalian. Namun, hal-hal telah terjadi begitu lama. Selain itu, pada waktu itu, kamu hanya merampok, tidak ingin membunuhku, dan tidak memiliki pikiran jahat tentang Jinglu. Kalau begitu aku akan mengampuni hidupmu hari ini, tetapi kamu harus bersumpah untuk tidak merampok orang lain di masa depan. Akhirnya, berlutut di sini selama 3 hari 3 malam, tampar dirimu sendiri, dan lupakan saja." Mendengar pidato tersebut, ke-8 orang tersebut bersyukur dan menitikkan air mata. Menurut persyaratan Tan Yun, mereka bersumpah untuk tidak merampok milik orang lain, dan terus menamparkan wajah. Tan Yun memandang Bar Tianlong dan berkata, "Karena kamu telah datang, aku akan pergi." Bar Tianlong membungkuk dan berkata, "Tuan Jing berjalan perlahan, serahkan saja di sini." "Iya." Tan Yun mengangguk, lalu mengangkat Ouyang Qianqian dan terbang keluar dari makam abadi. Dengan hormat kirim Tuan Jing, menyaksikan Tan Yun pergi. Di dalam hati mereka, Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun. Mereka tidak berani tidak menghormati Tan Yun dan Ouyang Qianqian, setelah terbang keluar dari makam abadi. Di lautan awan yang luas, Ouyang Qianqian melihat mata Tan Yun basah. Dia tahu bahwa Tan Yun sedih atas kematian ayahnya. Ouyang Qianqian berbisik, "Jangan sedih. Jika paman masih hidup, dia tidak ingin melihatmu sedih." Tan Yun mengangguk, tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ke kota Tongtian." Waktu berlalu cepat. Setahun 3 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang dan jatuh di luar kota Tongtianxian bersama Ouyang Qianqian. Pada saat ini, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota abadi Tongtian tiba-tiba menggosok matanya. Dia memandang Ouyang Qianqian dan berkata dengan penuh semangat, "Nona, apakah itu benar-benar kamu?" "Yah, ini aku."
Ouyang Qianqian tersapu dari Senzu dan jatuh di depan Jenderal Abadi. Bagus, Nona, kamu belum mati. Yang Abadi sangat bersemangat. Nona, apakah Tuan Kota baik-baik saja sekarang? Sangat bagus. Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum, ayahku dan aku telah menjadi dewa. Sekarang ayahku ada di dunia Dewa Hongmeng. Mendengar pidato itu, Jenderal Abadi dan prajurit Abadi terkejut. Ribuan tahun yang lalu, mereka mengira bahwa Tuan Kota dan wanita muda itu telah mengalami kecelakaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sekarang wanita muda dan penguasa kota telah menjadi dewa. Kemudian, Ouyang Qianqian dan Tan Yun terbang ke kota Tongtianxian berdampingan dan langsung menuju paviliun artefak di alun-alun. Tan Yun tidak asing dengan paviliun artefak. Di masa lalu, paviliun ini adalah toko langsung di bawah kediaman Tuan Kota. Pada masa itu, Tan Yun membeli pedang abadi yang disempurnakan oleh Ouyang Qianqian di paviliun ini. Setelah memasuki paviliun artefak yang tiada taranya, Ouyang Qianqian melihat seorang lelaki tua menyipitkan matanya dan berbaring di kursi goyang. Orang ini adalah Zhang Sanfeng. Paman Zhang. Tiba-tiba, suara familiar terdengar di telinga Zhang Sanfeng. Setelah dia membuka matanya, ketika dia melihat Ouyang Qianqian, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan, Nona. Apakah itu benar-benar kamu, Nona? Zhang Sanfeng sangat bersemangat. Ya, ini aku. Ouyang Qianqian tersenyum senang. Kemudian dia memberitahu Zhang Sanfeng apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Zhang Sanfeng terkejut ketika dia mendengar bahwa Ouyang Duantian dan Ouyang Qianqian telah menjadi dewa. Kemudian, Zhang Sanfeng menemani Ouyang Qianqian dan Tan Yun kembali ke rumah Tuan Kota. Berita tentang kembalinya Ouyang Qianqian menyenangkan semua orang di kediaman kota. Pengurus rumah tua mengatur makan malam. Malam tiba. Saat makan malam mewah, Ouyang Qianqian mengumumkan cintanya. Semua orang memandang Tan Yun dengan hangat dan tidak kembali sampai dia mabuk. Makan malam berlangsung lebih dari 2 jam hingga tengah malam. Selama makan malam, Ouyang Qianqian juga minum banyak anggur. Setelah makan malam, Tan Yun kembali ke kamar kerja bersama Ouyang Qianqian. Setelah menutup pintu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara. Senyum Ouyang Qianqian seperti bunga. Setelah minum anggur, penampilannya yang pemalu mengungkapkan beberapa pesona yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun, mengapa kamu menghiasi penghalang isolasi suara? Tan Yun tersenyum buruk, maju ke depan dan memeluk pinggang Ouyang Qianqian, menundukkan kepalanya di telinganya dan meniup nada, karena nanti, aku khawatir kamu akan didengar jika suaramu terlalu keras. Ah, mata Ouyang Qianqian melebar, dan wajahnya sangat merah sehingga tampak berdarah. Kamu mati, tetapi orang-orang tidak. Tidak, Tan Yun tersenyum dan tiba-tiba memeluk Ouyang Qianqian. Mencium aroma perawannya di tubuh halus Ouyang Qianqian, Tan Yun menguraikan lengkungan di sudut mulutnya. Qianqian, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Mata Ouyang Qianqian mengelak, apa yang aku janjikan padamu? Kamu mengatakan itu setelah aku menemanimu pulang, biarkan aku melakukan apapun yang ingin aku lakukan padamu. Tan Yun memandang Ouyang Qianqian dengan postur yang indah di lengannya, menelan ludahnya, perutnya kering dan panas, dan melemparkan Ouyang Qianqian ke sofa. Kemudian, dalam panggilan Ouyang Qianqian, Tan Yun melepaskan ikatan yang mengikat pinggangnya. Malam memudar dan fajar datang. Di sofa, Ouyang Qianqian meringkuk di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk bangun. Kenapa kamu bangun? Saat Tan Yun berbicara, dia berbalik dan menekan Ouyang Qianqian di bawahnya. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan kepanikan yang menggoda, dan berkata, kamu masih di sini. Dalam 7 hari berikutnya, Ouyang Qianqian hampir tidak tinggal, dan dipelihara oleh Tan Yun siang dan malam. Hari ke-8. Tan Yun memimpin Ouyang Qianqian keluar dari paviliun, mengucapkan selamat tinggal kepada manajer lama di rumah dan pergi. Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang keluar dari kota abadi Tongtian bersama Ouyang Qianqian, menuju rumah Kaisar Abadi. Setelah tiba di luar rumah Kaisar Abadi, Tan Yun mengeluarkan tokennya, membuka pintu dunia Dewa Hongmeng dan kembali ke aula ruang waktu kota Dewa Hongmeng. Setelah melangkah keluar dari aula ruang dan waktu, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian ke Hongmeng Senfu di atas Hongmeng Sensan dan bertemu Lingxia Tianzun.
Bagaimanapun, Tan Yun sekarang adalah murid Ling Xia Tianzun. Dia kembali ke dunia Hongmeng secara alami, dia ingin mengunjungi tuannya. Ling Xia Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, "Yuner, apakah Fang Dubai masih di dunia abadi ke-9?" "Tidak," Tan Yun berkata, "Tuan, setelah muridnya mengirim peti mati kristal berdarah ke makam abadi, Diakon Fang pergi." "Oh," Ling Xia Tianzun mengangguk dan berkata, "mungkin dia retret di suatu tempat." Kemudian, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal pada Ling Xia Tianzun. Dengan Ouyang Qianqian, Tan Yun meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Butuh 2 tahun untuk tiba di kota suci Baicheng dan menemukan kepala rumah penguasa kota, Baisun. Alasan mencari Baisun adalah karena ketika Tan Yun meninggalkan kota militer Qingtian, Raja Baicheng mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, jadi dia meminta Tan Yun untuk mencari Baisun dan membiarkannya mengantar dirinya kembali ke kota militer Qingtian. Baisun adalah Raja Dewa kelas 4. Setelah Tan Yun menunjukkan niatnya, Baisun segera mengantar Tan Yun dan mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng. Kemudian, di aula ruang waktu kota Dewa Hongmeng, sebuah terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota militer tertinggi. Setelah 9 bulan di terowongan ruang waktu, kami tiba di aula ruang waktu kota militer tertinggi. Saya telah melihat Tuan Jing. Seorang jenderal yang menjaga aula ruang waktu membungkuk pada Tan Yun. Tidak peduli untuk saling memperhatikan, Tan Yun mengorbankan Senzu, melaju keluar dari kota tentara tertinggi bersama Baisun dan Ouyang Qianqian, dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju kota tentara Qingtian yang jauh. Pada saat yang sama, Jenderal Dewa bergegas ke rumah Tuhan di kota militer tertinggi, berlutut di depan Raja Dewa tertinggi dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada Komandan, Jing Yun baru saja keluar dari aula ruang waktu." Jenderal Dewa ini tidak lain adalah Feng Han, saudara kedua Feng Chu. Ketika Raja Dewa tertinggi mengirim Feng Chu untuk memburu Tan Yun, Feng Chu memberitahu Feng Han tentang hal itu. "Apa yang kamu bicarakan? Jing Yun tidak mati." Tubuh tua Raja Dewa tertinggi terkejut.